Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Di video kali ini, kita akan ngebahas tentang pemikiran Abu Yusuf. Biografi Abu Yusuf. Abu Yusuf merupakan ulama sekaligus ahli fikih yang lahir di masa dinasti Umayyah. Namun, karyanya baru diakui ketika masa dinasti Abbasiyah. Salah satu karya terbesarnya adalah Kitab Al-Kharaj. Kitab ini membahas bagaimana tata aturan, pemungutan, dan pengelolaan pajak atas tanah dalam suatu wilayah kekuasaan. Nah, kitab ini juga dikenal sebagai kitab pertama yang membahas secara rinci tentang cara menghimpun pemasukan dan pengeluaran menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Karenanya, Abu Yusuf dielukan sebagai ulama yang turut serta berupaya dalam membangun sistem keuangan publik berdasarkan syariat dan hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa pemikiran Abu Yusuf ini sangatlah kuat di bidang ekonomi dan keuangan publik. Pemikiran dari Abu Yusuf. Dalam video ini, pemikiran Abu Yusuf akan difokuskan pada pembahasan mengenai keuangan publik syariah. Berikut ini adalah pemikiran-pemikiran beliau. Yang pertama ialah penerimaan negara. Berkenaan dengan unsur pendapatan negara, Abu Yusuf berpegangan pada isi Kitab Al-Kharaj, di mana sumber pendapatan negara terdiri atas yang pertama Al-Kharaj, pajak tanah, yang kedua Yusr, pajak perniagaan, yang ketiga Jizyah, pajak non-muslim. Selaku hakim pada masa dinasti Abbasiyah, Abu Yusuf juga pernah menyarankan untuk menetapkan kewajiban membayar pajak tidak hanya kepada penduduk muslim saja, melainkan juga penduduk non-muslim. Ini ditunjukkan agar pendistribusian asas penerimaan pajak mampu disalurkan secara merata dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemikiran yang kedua ialah produksi. Pada kegiatan produksi, Abu Yusuf menyatakan bahwa sumber pendanaan cenderung berasal dari hasil ghanimah, di mana jenis harta ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang menjadi tanggung jawab lembaga Baitul Mal. Yang ketiga dari pemikiran beliau ialah penetapan harga. Dalam hal penetapan harga, Abu Yusuf berpendapat bahwa penetapan harga tidaklah bergantung pada sisi permintaan saja, tetapi juga bergantung pada bagaimana kekuatan penawaran. Maka dari itu, jika pasokan barang mengalami peningkatan, maka harga akan menjadi murah. Pemikiran ini diketahui sejalan dengan pemikiran mayoritas ekonomi konvensional. Selanjutnya yaitu pemikiran beliau ialah perdagangan luar negeri. Perihal perdagangan antar negara, Abu Yusuf telah melahirkan suatu konsep perdagangan internasional yang damai. Diketahui bahwa konsep ini secara rutin diperbaharui setiap 4 bulan sekali. Kemudian pembahasan ini juga berkaitan dengan pengenaan bea cukai kepada kafir harbi atas barang dagangan yang mereka perjualbelikan di wilayah kekuasaan Islam. Mengenai hal tersebut, Abu Yusuf berpendapat bahwa kaum muslim juga harus menyisihkan hartanya dalam bentuk zakat. Ini ditunjukkan sebagai bentuk solidaritas sosial antara sesama manusia yang hidup berdampingan. Nah, yang terakhir dari pemikiran beliau ialah rekonstruksi sistem ekonomi. Terakhir, Abu Yusuf selaku hakim di negara Baghdad melakukan sebuah gebrakan besar dalam merubah tatanan dan sistem ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah setempat. Adapun beberapa perubahan yang dilakukan oleh beliau antara lain ialah yang pertama ialah menggantikan sistem wazifah atau pungutan tetap dengan sistem muqasamah, pungutan tidak tetap. Yang kedua ialah membangun pemahaman fleksibilitas sosial. Yang ketiga, membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan. Dan yang terakhir ialah menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Demikianlah biografi dan pemikiran dari tokoh ternama Islam di dunia, Abu Yusuf. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.